Oke, selamat malam teman Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amazing Academy. Barengan saya sebagai host Dika yang seperti biasa nih nemenin teman-teman di kelas hari ini. Kita akan ngebahas tentang Introduction to Children's Book Illustration. Nah, akan ditemani sama Kak Irsyad Alma. Nah, Kak Irsyad juga udah join di tengah-tengah kita. Tapi seperti biasa ya teman-teman, sebelum ke Kak Irsyad, kita akan sedikit ngebahas tentang Amazing dan juga Amazing Academy. Nah, sebelumnya, saya mau nyapa dulu nih buat para peserta yang udah join. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman yang join di hari ini tetap semangat. Besok kita 17-an ya, teman-teman. Tapi sebelum 17-an, kita belajar bareng dulu sama Kak Irsyad. Boleh nih di kolom chat ya, asalnya dari mana? Udah lama nih, aku nggak apa menanyakan teman-teman asal dari mana. Asal dari mana boleh ya kita lihat nih, teman-teman berasal dari mana aja gitu. Oke, udah ada berapa nih yang komen? Ada yang dari Jakut ya, Jakarta Utara. Halo dari Bandung. Udah ada juga nih Bengkulu hadir, Bandung malam. Bandung udah lumayan nih beberapa udah join ya. Semarang, Jogja, Semarang, Sidoarjo hadir, Medan, Bekasi, Bogor, Surabaya, Sentani, wah mantap. Dari Sentani juga udah hadir nih, Padang juga udah hadir. Cimahi, Cimahi, oke. Dari tadi kan, mantap ya udah nunggu dari tadi nih ya teman-teman. Ya buat ya teman-teman yang udah join mungkin nanti boleh ya sambil sambil di chat nih, dari mana asalnya biar kita tahu ya dari saya ataupun nanti dari Kak Irsyad tahu teman-teman yang join di malam hari ini itu asalnya dari mana aja. Seperti biasa nih teman-teman, sebelum ke Kak Irsyad, jadi teman-teman ini ada di acara Amazing Academy ya. Mungkin yang baru pertama kali join kadang suka bingung gitu ya Amazing Academy itu apa. Jadi teman-teman kalau pengen belajar tentang nggak cuma tentang ilustrasi kayak malam hari ini, ada juga kelas tentang fotografi, kelas videografi, make up, desain dan lain sebagainya yang teman-teman bisa ikutin. Ada yang free kayak hari ini dan ada juga yang masterclass gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek langsung di link bio-nya Amazing. Di sana udah ada banyak kelas-kelas yang bisa teman-teman langsung ikutin begitu. Nah, kalau yang pertama kali join pasti juga bingung ya, sebetulnya Amazing itu apa. Nah, Amazing adalah platform untuk nantinya teman-teman bisa membuat landing page yang biasa ditaruh di link bio. Entah mungkin di link bio Instagram, di link bio TikTok, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita aplikasi ya, teman-teman. Jadi memang nanti teman-teman diharuskan untuk mendownload dulu. Ketika mendownload nanti bisa isi username ataupun sign up-nya pakai email gitu. Nanti bisa dapetin kayak username Amazing Page-nya yang nantinya bisa ditaruh di link bio teman-teman. Nah, untuk di sininya nanti ketika teman-teman download itu bisa langsung memasukkan link dari sosial media, link dari manapun itu, sehingga landing page dari teman-teman itu akan jauh lebih menarik gitu. Nanti juga teman-teman bisa cek ada fitur analitik, fitur form, fitur uh, smart URL dan semua fitur-fitur yang nantinya bisa teman-teman ikutin. Nah, di sini kebetulan nih ya teman-teman, mungkin kalau ada yang udah pernah join beberapa kali udah familiar dengan yang namanya Amazing Premium. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu, cara gimana sih bikin amazing yang bagus gitu ya, nanti bisa dapetin kayak centang biru juga. Sekarang lagi banyak nih ya centang biru di Instagram. Nah, di Amazing Page juga nanti teman-teman bisa dapetin gitu. Caranya dengan purchase gitu ya, teman-teman. Nanti ada centang biru kayak gini jadi kelihatan lebih official ya, Amazing Page-nya teman-teman. Dengan purchase sebesar 15.000 aja, nanti teman-teman juga bisa dapetin e-sertifikat. Mungkin linknya juga udah sempat di-share di grup ya, teman-teman. Nanti saya bakal share juga di kolom chat. Jadi teman-teman yang mungkin ke skip di grup bisa purchase juga di sini. Begitu. Mohon ditunggu aja, nanti bakal saya share. Yang terakhir dari saya, jadi ini adalah contoh amazing page yang kita buatkan dan dipakai juga oleh para content creator, terutama para Amazing Academy speaker. Tampilannya jauh lebih menarik ya dibanding dengan misalnya yang ada trik-triknya tuh belakangnya. Mungkin teman-teman juga paham ya. Nah kayak gitu itu juga jauh gitu ya. Kalau kita tampilannya jauh lebih menarik dan fitur-fiturnya juga jauh lebih lengkap. Kalau misalnya bingung gimana cara ngeditnya, gimana cara ataupun isiannya itu apa aja sih sebetulnya Kak misalnya, itu bisa cek langsung di YouTube-nya Amazing ya teman-teman. Nanti di channelnya YouTube Amazing itu semua udah ada dari mulai tutorial, dari mulai penjelasannya apa aja segala macam nanti bisa cek di YouTube-nya Amazing begitu.
Oke, kalau begitu sekian dari saya seperti biasa. Kita akan langsung ke speaker kita malam hari ini, Kak Irsyad. Oke, silakan Kak Irsyad mulai saja. Oke, halo teman-teman. Em, Gimana nih kabarnya? Sini tadi aku lihat ya dari chat itu banyak banget yang join. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Jogja, ada yang Medan. Luar biasa sekali semangatnya untuk sama-sama belajar dan tumbuh bersama. Oke, pertama-tama mungkin kenalan dulu kali ya. Kenalin nama aku Irsyad. Kalau biasa di Instagram atau nama bukunya di biasa panggil Irsyad Talma, seorang freelance ilustrator. Mungkin selama 2 tahun aku menjadi seorang freelance ilustrator, terutama di buku anak. Oke, apa sih children illustration itu? eh, Children book illustration merupakan suatu gambar atau dekoratif yang diperuntukkan untuk anak-anak atau eh, dengan usia tertentu. Nah, apakah semua gambar yang lucu, apakah semua gambar yang bagus, yang imut dengan warna yang warna-warni itu untuk anak-anak, teman-teman? Dan ternyata bukan karena buku anak-anak itu sudah dirancang, sudah didesain eh, sesuai tingkat emosi anak-anak. Jadi mungkin kita nanti akan membahas buku yang kayak gimana sih yang disebut sebagai ilustrasi buku anak-anak. Karena banyak banget yang salah kaprah, mungkin setiap gambar yang lucu, setiap gambar yang warnanya warna-warni itu buku anak-anak. Dan ternyata itu bukan teman-teman. Jadi buku anak-anak itu nanti akan kita bahas secara spesifik. Nah, sebelum kita mengenal, sebelum kita belajar tentang ilustrasi menggambar anak-anak. Nah, yang pertama adalah kita menentukan dulu nih target pasar. Karena buku anak-anak itu banyak banget macamnya, banyak banget jenisnya, banyak banget stylenya. Jadi di buku anak-anak itu ada beberapa kelompok yang dibedakan sesuai dengan umur pembaca, teman-teman. Yang pertama itu ada buku bayi. Biasanya diperuntukkan untuk pembaca atau bayi dengan umur 0 sampai 2 tahun, teman-teman. Yang biasanya bukunya itu kontras warna, mungkin warnanya cuma hitam putih atau hitam merah dengan warna-warna yang tidak banyak, minim warna dan mudah dimengerti oleh bayi. Eh, Kemudian yang kedua itu buku balita dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. Biasanya bukunya itu lebih kompleks dari buku bayi, mungkin warnanya 3 atau 4, dengan teks yang sangat sedikit. Nah, biasanya bukunya itu tentang mungkin pengenalan huruf, pengenalan pengenalan huruf hijaiyah atau pengenalan angka-angka. Nah, biasanya buku ini didampingi oleh orang tua atau guru-guru. Jadi pembaca tidak langsung membaca tapi dibacakan gitu. Nah, biasanya buku balita ini bertekstur, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah melihat buku bantal atau buku ada bulu-bulunya. Nah, biasanya itu buku untuk balita. Oke, yang ketiga ada segmentasi yang anak umur 6 sampai 8 tahun, teman-teman. Nah, biasanya bukunya itu terdiri dari 1 sampai 3 kalimat. Nah, mungkin buku bayi atau buku balita itu tidak ada teksnya atau mungkin ada teksnya tapi sangat-sangat sedikit. Biasanya full gambar. Nah, untuk buku anak umur 6 sampai 8 tahun itu minim konflik. Biasanya mungkin
belajar tentang apa itu emosi, apa itu nasihat, apa itu saran. Biasanya berisi tentang pesan-pesan atau cerita-cerita sehari-hari. Nah, untuk eh, segmentasi kelompok umur berikutnya yaitu umur 9 sampai 10 tahun, itu bukunya biasanya berisi cerita yang lebih kompleks, teman-teman. Mungkin Munmas atau buku cerita kancil. Nah, biasanya itu untuk anak 9 sampai 10 tahun yang gambar dan teksnya itu seimbang. Jadi gambarnya banyak, teksnya juga lumayan banyak. Nah, yang terakhir itu ada anak umur 11 sampai 12 tahun. Nah, ini biasanya anak udah SD 5 atau SD 6. Balikannya dari buku bayi. Buku ini biasanya untuk anak 12 tahun itu minim ilustrasi dengan teks yang banyak. Jadi fokusnya itu ke ceritanya dan konfliknya lebih rumit. Mungkin buku tentang kerajaan atau mungkin bisa juga cerita sehari tapi konfliknya lebih banyak dari umur-umur yang 6 sampai 8 tahun. Nah, dari kelompok umur ini kita bisa simpulkan bahwa buku anak tidak hanya buku tentang gambar-gambar yang lucu atau gambar-gambar yang bagus, tetapi buku tersebut dirancang untuk pembacanya sesuai tingkat emosional anak, teman-teman. Jadi mungkin buku untuk bayi gambarnya kayak gimana, buku buku untuk anak umur 9 tahun gambarnya kayak gimana. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan target pasar, eh, kita akan bisa menentukan jenis style gambar yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Kemudian adalah style gambar. Nah, dari eh, kelompok-kelompok umur tadi, teman-teman, maka kita bisa fokus nih. Kita mau gambar untuk balita kah, atau kita gambar untuk anak umur 6 tahun kah, atau anak umur atas 12 tahun. Nah, kita bisa milih style mana yang cocok untuk pembaca kita. Nah, yang pertama itu ada gambar realis. Gambar realis itu gambar yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau realita. Nah, baik proporsi maupun anatomi dibuat sama menyerupai dengan objek di dunia nyata. Bisa dilihat sini, ini gambarnya Mas Robi Gandamana. Beliau merupakan ilustrator anak-anak, biasanya buku pendidikan sekolah. Beliau yang gambar. Nah, bisa dilihat sini kepalanya, dari kakinya, mungkin bisa dilihat dari proporsi antara orang dan sekolahnya itu sama gitu dengan kehidupan nyata. Pohonnya sama, kakinya sama, kepalanya sama dengan kehidupan nyata. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang mengira bahwa gambar realis itu tidak cocok untuk anak-anak. Nah, ini salah, teman-teman, karena eh, pada dasarnya semua style gambar itu tidak apa-apa untuk anak-anak, asal tidak terlalu kekanak-kanakan untuk anak-anak yang dewasa atau tidak terlalu dewasa untuk bayi. Jadi yang penting adalah gambarnya itu diterima dan mudah dibaca oleh pembaca. Jadi nggak melulu gambarnya itu aneh atau gambar yang dibuat lucu-lucu itu anak-anak. Karena gambar yang realis pun bisa untuk anak-anak gitu. Kemudian yang kedua itu style gambar whimsical. Nah, ini style gambar yang sering banget dipakai oleh ilustrator anak-anak eh, karena memang gambarnya itu menarik, unik, gambar yang dibuat berbeda dengan keadaan sebenarnya, merupakan ilustrasi yang unik, aneh, dan fantastis. Nah, bisa dilihat ini gambar aku ya, gambarku udah lama banget, kayaknya ini 2 tahun yang lalu kayaknya aku gambar. Nah, bisa dilihat itu kepalanya gede banget gitu, kepala sama kakinya tuh nggak proporsional dengan kehidupan nyata. Nggak ada kan orang kepalanya gede banget terus kakinya lancip gitu, nggak ada. Ya, bisa dilihat eh, gambarnya. Wait.
gambar orang dengan sekolahan itu nggak sama dengan dunia nyata, teman-teman. Ini secara proporsi itu aneh gitu, tapi unik dan bisa dibaca, bisa dimengerti oleh anak-anak. Jadi ini masuk dan bisa digunakan dan diterapkan di buku gambar anak-anak. Style gambar ini banyak banget yang make ya. Kalau teman-teman bisa lihat di IG Ilustrator bukan anak itu banyak banget yang make style ini karena memang unik dan eh, bagus gitu kalau dilihat untuk anak-anak. Ini juga style whimsical contohnya. Nah, bisa dilihat ini gambar bebeknya itu lancip gitu ya. Terus dari bulunya itu nggak mungkin ada ya di dunia nyata bu bebek. Terus sayapnya cuma garis-garis gitu. Terus dari segi awalnya juga ngasal. Memang kelihatannya itu gambarnya ngasal, terus nggak lihat referensi dari dunia nyata, memang nggak niat, tapi memang seperti ini stylenya gitu. Terlihat nggak niat tapi niat, karena anatomi dan bentuknya itu memang tidak sesuai dengan kehidupan nyata, tetapi mudah dipahami dan dilihat oleh anak-anak. Tapi gambar-gambar seperti ini biasanya tidak cocok untuk bayi karena eh, warnanya terlalu banyak dan tidak kontras. Jadi kan bayi itu kan penglihatannya belum sempurna ya, belum bisa melihat warna-warna secara kompleks gitu. Jadi mungkin ini bisa diterapkan di anak umur 5 tahun ke atas. Ini juga salah satu gambar, kayaknya ini setahun yang lalu ya aku gambar. Bisa dilihat tuh kucingnya dari kupingnya itu cuma garis gitu, terus eh, proporsi mesin cuci dengan anaknya tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Mungkin dari bentuk naganya aku buat lucu, terus aku buat sederhana mungkin. Jadi eh, ini merupakan beberapa style, contoh style whimsical atau gambar yang dibuat unik dan menarik. Dan yang ketiga itu ada style gambar stylized. Nah, gambar ini banyak banget sih ilustrator buku anak dari luar negeri, dari Amerika itu yang make style ini, teman-teman. Nah, style ini itu tidak benar-benar realis, disebut realis enggak, disebut kartun enggak, disebut anime juga enggak. Tidak ada jenis gambar yang secara rinci, oh ini stylized gitu. Karena biasanya gambar-gambar stylized itu warnanya bold, bisa biasanya pakai warna putih, hitam, merah, atau putih hitam gitu. Dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebihkan, teman-teman. Nah, bisa dilihat di contohnya ini ilustrasinya Bethan Wolfin. Bisa dilihat teman-teman itu di belakang monsternya itu kan ada tanaman ya. Nah, tanamannya itu disederhanakan, sangat-sangat sederhana. Nggak ada daunnya, tapi bentuknya aneh. Tapi anak-anak itu udah paham kalau ini, oh ini tuh pohon, oh ini tuh tanaman, oh ini tuh monster gitu. Karena memang kalau dilihat secara secara em, nyata langsung itu gambarnya nggak niat, tapi memang seperti itu jenisnya gitu. Nah, apa sih yang membedakan antara stylized dengan whimsical? Itu biasanya warnanya itu lebih minim, teman-teman. Karena kalau whimsical itu banyak banget ya warnanya gini, dan biasanya cocok untuk anak-anak umur 5 tahun ke atas. Nah, kalau stylized itu biasanya untuk anak-anak umur bayi atau balita karena warna-warnanya itu minim dan sangat mudah dimengerti oleh bayi gitu. Tapi biasanya banyak banget kok ilustrator-ilustrator yang memakai jenis ini walaupun umur target pasarnya di atas 5 tahun gitu.
Mungkin bisa teman-teman lihat ilustrator luar negeri Amerika itu banyak banget yang pakai style ini. Nah, eh, kemudian setelah kita menentukan target pasar, dari target pasar itu kita menentukan jenis style gambar yang akan kita pakai. Yang ketiga, kita akan belajar tentang alur cerita buku anak. Bagaimana sih pembuatan naskah dari kita mengilustrasikan sebuah naskah dari orang yang buat cerita buku anak gitu. Nah, dari yang pengalaman saya itu ada beberapa jenis alur naskah yang dijadikan ilustrasi buku anak. Yang pertama adalah penulis. Nah, penulis nih punya naskah, dia buat cerita gitu, buat cerita anak-anak. Kemudian nyari ilustrator yang sesuai dengan naskah yang dia tulis. Nah, kemudian ilustratornya sudah dibuat nih, ilustratornya nyari kerjasama dengan penerbit gitu. Jadi naskahnya dari penulis, kemudian diserahkan ke ilustrator, digambar, kemudian dicetak di penerbit. Nah, ada juga yang dari penulis nih, dari penulis, nulis gitu, nulis naskah, nulis cerita, langsung diserahkan ke penerbit, direview apakah ceritanya layak untuk diterbitkan atau tidak. Nah, kalau sudah layak diterbitkan, baru nih penerbit itu nyari ilustrator untuk mengilustrasikan naskah yang setelah direview gitu. Nah, ada juga yang jenis ketiga. Jadi ada orang yang nulis naskah, nulis cerita anak, dan dia juga ilustratornya. Jadi dia gambar plus buat ceritanya. Jadi double double job gitu. Nah, dari naskah dan ilustrasi itu diserahkan ke penerbit. Jadi nggak perlu tuh ada penulis ke penerbit atau penulis ke ilustrator. Jadi langsung penulis plus ilustrator ke penerbit. Jadi kayak eh, individu banget gitu ya, mandiri. Dia yang nulis, dia juga yang gambar. Itu ada teman-teman. Nah, alurnya itu biasanya penulis dan ilustratornya itu membuat sketsa alur cerita atau storyboard. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut di nanti ya di bab selanjutnya. Nah, ini eh, jadi dari penulis nih ke ilustrator itu nggak langsung gambar gambar satu halaman terus diwarnai, terus lanjut ke halaman selanjutnya terus diwarnai, itu bukan teman-teman. Jadi yang pertama di awal itu eh, sudah ditentukan layout teks, sketsa dan storyboard. Nah, eh, layout teks ini untuk apa? Nanti gambarnya itu tidak full kalau untuk gambar anak-anak umur 5 tahun ke atas ya, karena memang kalau untuk bayi dan untuk balita itu biasanya layout teksnya tuh dikit banget, jadi gambarnya full itu nggak masalah. Tapi kalau untuk kelompok umur 5 tahun ke atas itu disediakan negatif space atau ruang kosong untuk teksnya. Jadi nggak full satu halaman gambar semua gitu. Nah, ditentukan nih misalnya ada buku nih 20 halaman. Nah, ditentukan dulu teksnya tuh di mana? Mau di atas kah? Mau di kanan, mau di kiri. Karena memang kita ditentukan agar pembaca itu fokus di satu tempat gitu. Jadi nggak halaman pertama di kiri, halaman kedua di kanan, halaman ketiga di atas, terus selanjutnya di bawah, itu kan pembacanya fokusnya berkurang ya kalau kita baca buku ceritanya, tapi layout teksnya berantakan. Jadi yang pertama itu kita tentukan layout teksnya tuh di mana gitu. Nah, kemudian setelah layout teks itu ada sketsa. Jadi kita nggak langsung gambar satu halaman, kita sketsa terus kita gambar full terus kita warnai gitu. Enggak, teman-teman. Jadi kita sketsa dulu nih dari halaman 1 ke halaman 20 gitu. Jadi kalau revisi itu nggak langsung semuanya. Jadi misalnya revisi nih, yang direvisi sketsa dulu gitu. Kemudian storyboard setelah ditentukan layout teksnya, terus sketsanya udah
udah final gitu, nggak ada revisi lagi, kita buat storyboard. Jadi sketsa yang lebih mateng gitu, yang lebih gambarnya lebih sempurna gitu. Storyboardnya nih, karena dari storyboard itu kita bisa mengetahui alur gambarnya itu cocok nggak sih dengan teksnya, gambarnya itu eh, cocok sih dengan cocok apa enggak dengan cerita yang telah dibuat dari naskah yang sudah direview gitu. Karena dari storyboard ini bisa dilihat alurnya itu sesuai apa enggak dari naskah yang finalnya. Jadi kalau teman-teman nah itu jangan langsung gambar full. Yang pertama kalau aku itu buat karakternya dulu nih. Karakternya dibuat, terus alurnya dibuat, backgroundnya dibuat. Apakah buku itu backgroundnya tentang pendidikan kah, atau tentang cerita sejarah kah, atau tentang fantasi kah? Nah, dibuat dulu gambarnya, sketsanya, storyboardnya, agar nanti kalau revisi itu nggak langsung revisi semua gitu. Nah, ini contoh kalau udah dibuat dari awal. Misalnya nih, layout teksnya aku buat di atas ini, sketsanya dan storyboardnya itu dibuat di awal. Itu nanti warnanya ditentukan di awal, ditentukan di awal, terus karakternya ditentukan di awal, terus layout teksnya ditentukan di awal. Itu nanti hasilnya itu bisa seragam, teman-teman. Jadi warnanya sama semua, terus karakternya pun sama semua, fokus pembacanya pun sama semua. Jadi pembacanya tuh nggak bingung lihat lihat buku kita gitu. Nggak di halaman pertama kok kepala karakternya besar, terus tapi di halaman kedua karena kecil, kan itu kan agak aneh ya, teman-teman. Jadi di pertama itu kita buat dulu nih karakternya dari berbagai pose. Jadi kita gambar satu karakter dengan berbagai pose, baru kita lanjut ke halaman yang pertama, atau langsung ke ceritanya gitu. Jadi nggak langsung gambar full satu halaman terus kita eh, beralih ke halaman selanjutnya gitu. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita menentukan target pasar, terus kita milih style gambar, kemudian kita menentukan style gambar. Setelah itu layouting, alur membuat buku cerita dari pembuat naskah, penerbit, terus ke penerbitnya, pembuat naskah, ilustrator, ke penerbitnya. Itu yang keempat yang harus ini sangat-sangat simpel, Pak. Banyak orang yang membicarakannya, tapi banyak banget orang yang nggak konsisten, teman-teman. Yaitu praktek. Jadi percuma kan kita kita tahu nih buku cerita anak itu apa, kita tahu alur gimana cara buat buku cerita cerita anak itu apa, kita tahu style-style jenis gambar buku cerita anak itu apa, tapi kita tidak pernah, kita jarang banget praktek. Itu susah banget kalau kita mau jadi ilustrator buku anak, teman-teman. Nah, eh, ini merupakan aku ini tahun 2021 itu aku mulai gambar, teman. Jadi aku bener-bener nol, mulai gambar pertama kali itu, mulai gambar digital pertama kali itu tahun 2021 di 17 Oktober. Itu berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Ini tahun 2023. Nah, ini itu gambarku pertama kali, gambar digital pertama kali yang aku buat di tahun 2021. Gambarnya jelek banget ya, karena memang ini pertama gitu. Dari segi proposalnya itu nggak tahu, terus dari segi ceritanya pun eh, nggak jelas gitu. Ini apa, gambarnya untuk apa, terus apakah ini gambar untuk anak-anak, apakah ini gambar untuk iklan, apakah ini gambar untuk brand, ini nggak tahu, dong, men. Jadi bener-bener first time aku gambar belajar. Nah, kemudian aku tiap hari tuh belajar gambar, gambar, gambar sebelum aku mengenal buku cerita anak gitu. Nah,
apa sih yang harus kita pelajari bagi teman-teman mungkin ada yang beberapa yang udah benar-benar ilustrator gitu ya. Tapi juga mungkin beberapa dari teman-teman yang eh, sama sekali belum terjun ke ilustrator buku anak atau buat teman-teman yang baru banget mau belajar gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk yang pertama kali yang kita lakukan sebelum menjadi ilustrator buku anak yaitu adalah mulai menggambar apa yang kita suka, teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang suka sejarah nih, ya udah gambar sejarah tuh, gambar sejarah. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak aku nih, gambarnya suka fantasi. Jadi nggak perlu mikir style apa, nggak perlu mikir ceritanya apa, yang penting fantasi gambar tuh apa yang kita suka. Mungkin ada beberapa teman-teman yang suka non fiksi gitu, atau gambar misal gambar robot atau gambar dinosaurus, nggak apa-apa teman-teman. Gambar aja. Jadi pertama itu kita suka dengan gambar yang kita gambar gitu. Jadi mau itu jelek, mau itu gambarnya gak jelas, mau itu warnanya warnanya gak jelas, ngawur. Tapi yang penting adalah kita menggambar apa yang kita suka gitu. Jadi nggak perlu tuh kalau pertama tuh nggak perlu lihat eh, target market pasarnya itu apa. Karena memang yang pertama itu adalah mulai menggambar apa yang kita suka. Baru mungkin nanti dilihat target pasarnya apa, terus kita gambar buku anak-anak untuk umur berapa. Nah, mungkin karena aku suka fantasi dan aku suka lihat anime ya. Jadi aku suka banget di luar waktu aku gambar buku anak-anak itu aku belajar, aku praktek adalah aku menggambar anime, teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu ini gambar apa ya, gambar anime. Nah, aku tak pelajari nih gambarnya apa, terus dari backgroundnya, dari value, dari pemilihan warnanya. Jadi aku nggak langsung gambar buku buku anak-anak, teman-teman, dulu itu, karena aku menggambar dari apa yang aku suka itu. Nah, ini juga aku gambar nih, aku belajar gambar pohon, aku belajar gambar awan, aku belajar gambar bunga. Tapi dari apa yang aku suka gitu. Aku suka anime, ya udah aku gambar anime. Kalau memang teman-teman ada yang suka buku cerita anak yang versi non fiksi, ya udah gambar aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka sejarah nih, ya udah misal gambar sejarah perang-perang gitu. Ya udah gambar aja dari apa yang kita suka gitu. Jadi nggak perlu mikirin nih gambarnya jelek apa enggak ya, gambarnya bagus apa enggak, warnanya bener apa enggak. Nggak perlu itu benar. Yang pertama adalah menggambar apa yang kita suka. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi buku anak yang aku gambar. Pertama itu dari apa yang aku suka. Karena memang kalau memang teman-teman tahu ini tuh gambar anime yang tengah-tengah ini. Nah, aku tuh belajar menggambar waktu aku gambar ini. Kayaknya ini aku gambar 1 tahun yang lalu kali ya, atau beberapa bulan yang lalu. Nah, itu awalnya aku tuh niat untuk belajar refleksi bayangan di air gini, teman-teman, untuk buku cerita anak. Nah, karena aku suka anime, ya udah aku gambar karakternya itu karakter anime gitu. Nanti setelah gambar ini setelah semua selesai, baru aku aplikasikan ke buku cerita anak. Nah, bisa dilihat selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini aku ubah karakternya. Jadi pas gambarnya tuh aku semangat gitu, aku suka karena aku menggambar dari apa yang aku suka gitu. Ini ini ceritanya ini kayaknya judulnya The Frog Prince kayaknya. Pangeran Kodok ini. Buku cerita anak tentang Pangeran Kodok gitu. Gitu, teman-teman. Jadi yang pertama adalah gambar dari apa yang kita suka. Nggak perlu tuh mikir kayak oh gambarnya ini jadi apa enggak ya, warnanya bagus apa enggak. Nggak perlu. Yang paling pertama adalah gambar apa yang kita suka. Nah, nah, kalau teman-teman perhatikan gambar yang buku cerita anak ini aku belajar itu dari ini. Jadi aku gambar gambar pohon,
gambar bunga pink, aku belajar dari apa yang suka aku gambar anime, kemudian aku aplikasikan ke buku cerita anak, teman-teman. Nah, ini ini karakternya aku buat sendiri ya. Tio itu sepatunya digigit, dibawa lari, dimaling gitu, dicuri oleh anjing, sama dibantu sama ini kayaknya Oyen gitu. Ini aku gambar 4 jam. Nah, selain suka anime, aku juga suka Spider-Man. Jadi aku belajar dari apa yang aku suka sebelum memasuki buku cerita anak. Aku gambar apa yang aku suka gitu. Karena aku suka Spider-Man, ya udah aku gambar Spider-Man. Kalau memang teman-teman suka karakter yang lain, ya udah gambar karakter yang lain. Tapi juga dilihat belajarnya itu, kita gambar itu belajar untuk apa sih? Kalau kalau ini aku gambar fokus belajarnya itu karakter, teman-teman. Nah, kalau yang ini itu aku gambar fokus belajarnya itu aku belajar gambar pohon sama bunga gitu. Terus kemudian diaplikasikan ke style buku anak-anak kita gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman minat, misal minat mau belajar style gambar yang aku pakai itu nanti di tanggal 8 September itu ada kelas lanjutan yang eh, kita nanti akan belajar tentang style, bagaimana cara memilih style, bagaimana cara mendevelop style kita, kemudian bagaimana gimana sih style kita agar konsisten gitu. Nah, kita akan membahas nanti di tanggal 8 September gitu. Jadi nantikan aja ya, dilihat di Instagramnya Amazing gitu. Kemudian, wait. Nah, selain itu aku juga suka fantasi nih. Aku gambar nih buku anak-anak tentang fantasi. Jadi diaplikasikan apa apa yang kita suka ke dalam ilustrasi yang kita gambar gitu. Ini juga salah satu gambar aku. Ini kayaknya baru ya, atau baru beberapa bulan yang lalu gitu. Aku gambar ini tentang, oh ini lanjutannya yang The Prince Frog tadi. Nah, kemudian yang kelima itu adalah membuat gambar yang bercerita. Jadi mungkin teman-teman bisa nih udah tahu style apa, udah tahu untuk anak umur berapa, tapi udah tahu bagus, gambarnya bagus gitu. Tapi gambarnya nggak bercerita, gambar anak-anak itu nggak tahu, oh ini gambarnya bagus, tapi ceritanya apa ya? Gambarnya udah bagus banget, udah oh, warnanya udah bagus, proporsi, terus stylenya konsisten, tapi nggak punya cerita gitu. Nah, gimana sih cara membuat gambar kita lebih bercerita? Nah, ilustrasi yang kita buat itu adalah merupakan bentuk visual dari naskah. Jadi kalau kita jadi ilustrator buku anak gitu, kita kita nggak bisa gambar apa yang kita mau, karena kita gambar adalah berdasarkan naskah yang telah dibuat oleh penulis. Nah, ini salah satu contoh gambar dari naskah. Nah, misalnya nih, di sore itu Tio dan Oren bertemu. Nah, Tio tuh ini ya orang, terus Oye-nya tuh kucing ini. Nah, di gambar ini gimana sih cara membuat gambar itu lebih bercerita? Yang pertama adalah latar, teman-teman. Latar. Kita lihat di sini narasinya adalah di sore itu. Jadi kita gambar latarnya bener-bener sore gitu. Kita kita ambil paletnya tuh palet warna yang sore, warna-warna senja gitu ya. Warnanya agak gelap, kita ambil warna kuning, warna oranye. Nah, kemudian adalah ekspresi. Kita gambar orangnya itu bener-bener menceritakan kalau si Tio dan si Oyen ini baru aja ketemu gitu. Jadi bisa dilihat di sini di gambarnya itu kayak kaget gitu ya, kayak terkejut. Oh ini ketemu sama Oyen gitu, excited ya. Terus alur. Nah alurnya itu di sore itu Tio dan Oren bertemu.
Jadi gambarnya aku taruh di tengah biar pembaca itu fokus dan aku buat kontras warnanya. Jadi warna karakter dan backgroundnya itu aku buat kontras. Backgroundnya agak gelap karena ini sore, kemudian karakternya aku buat agak pop up warnanya, agak cerah gitu. Nah, yang kedua itu kembali ya yang tadi adalah menggambar karakter yang sama dengan pose yang berbeda. Kalau teman-teman dilihat Tio, aku beberapa kali gambar Tio itu eh, awalnya ya gambarnya Tio semua gitu. Jadi satu satu halaman aku gambar Tio semua dengan berbagai pose. Kalau teman-teman lihat nih, ini Tio kalau sedang lari gitu. Ini ini Tio lagi liatin naga, terus ini Tio pas waktu gini posenya beda-beda tapi eh, gambarnya tuh konsisten karena di awal aku gak gambar langsung full satu 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 halaman naskah gitu. Di awal ya aku gambar karakternya dulu. Karakternya satu, si Tio ini aku gambar lagi lari, aku gambar lagi berdiri, aku gambar lagi duduk. Jadi kita gambar dulu karakternya satu karakter dengan berbagai pose agar di beberapa di semua halaman karakternya itu nggak beda teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah sebar portofolio. Jadi percuma kan gambar kita bagus, udah stylenya bagus, target pasarnya tepat, gambarnya bercerita, tapi kita nggak pernah nih show up, kita nggak pernah kasih tahu ke pasar kalau kita ini ilustrator gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak minder gitu, oh gambarku kayaknya nggak cocok deh, gambarku kayak banyak yang overthinking, tapi bener teman-teman, karena aku juga waktu awalnya juga berpikir kayak gitu, tapi ya udah sebar aja apapun yang teman-teman punya sekarang, sebar aja portofolionya, bagus enggak itu pasar yang menentukan bukan kita. Nah, ini ada beberapa kayak platform kali ya, platform yang biasa aku gunakan untuk sebar portofolio di Behance, teman-teman. Kalau teman-teman eh, ngikuti IG ku ya, ada tuh di bio-nya Behance-ku, bisa dilihat juga. Kalau Behance ini teman-teman tinggal upload karya teman-teman, dikasih caption, dikasih eh, mungkin dikasih email atau dikasih nomor telepon teman-teman gitu. Banyak banget yang pakai Behance ini. Nah, bisa juga pakai web pribadi kayak Amazing, Card, dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman ada yang bisa buat web sendiri gitu. Boleh banget, teman-teman. Nah, yang ketiga itu sosmed atau personal branding. Kalau aku itu aku pisahin nih antara misal Instagram, aku pisahin antara Instagram pribadi dengan Instagram buat aku sebar portofolio. Tapi ini untuk personal branding aja ya, karena kalau untuk profesional aku saranin untuk buat web pribadi biasanya bisa pakai Amazing Card atau teman-teman taruh di Behance. Terserah teman-teman yang senyamannya aja gitu. Nah, ini salah satu, oh ini contoh CV ku. Ini aku belum upgrade ya, ini tahun 2022 kayaknya. Nah, bisa dilihat software apa aja yang aku pakai. Itu ada Clip Studio Pen, Photoshop, ini ada Adobe ya. Kayaknya ini aku udah jarang pakai ya. Nah, kalau ilustrasi biasanya aku pakai CSP ini, CSP Clip Studio Pen dan Photoshop. Tapi software ini kayak nggak terlalu ngaruh karena yang penting softwarenya itu bisa buat gambar dan teman-teman nyaman. Mungkin teman-teman ada yang pakai Procreate, ada yang pakai Krita atau Ibis Pen, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita belajarnya giat konsisten. Gitu. Setelah ini kayaknya aku bacain dulu kali ya. Pertanyaan teman-teman kayaknya ada numpuk banyak banget, ada 30 kayaknya. Aku bacain dulu kali ya.
Ini mungkin ada teman-teman yang mau nanya bisa ketik aja di kolom Q&A dari siapa nih? Muhammad Hisam Firmansyah. Kak Irsad, cara pemilihan palet colornya bagaimana? Kok bisa warna-warna yang dipakai terlihat menarik unik gitu? Nah, ini sebenarnya aku udah bahas rinci ya di pertemuan yang kemarin itu aku bahas tentang warna. Tapi mungkin kayaknya oh, Kak Izam ini baru join di pertemuan kali ini kali ya. Jadi untuk palet warnanya itu aku pakai analogus Kak Izam. Bisa dilihat di IG Yogo itu pakai analogus. Karena analogus bisa bisa teman-teman cari ya di internet banyak banget. Tapi biasanya aku pakai itu eh, Dream Green sama Purple Life. Atau mungkin teman-teman nanti aku share kali ya di di IG storyku nanti aku share palet-palet warna yang biasanya aku pakai. Nanti lihat aja sih di IG-nya. Kayaknya nanti malam aku upload palet-palet warna apa yang aku pakai. Dulu pernah aku share sih kayaknya, tapi kayaknya udah hilang dari highlight ya. Mungkin nanti aku pasang di highlight kali ya. Eh Pertanyaan dari Atende. Tertarik switching dari anime ke buku anak. Kenapa Kak? Keren banget BTW Gilman. Oh, terima kasih. Eh, Sebenarnya bukan switching ya dari anime ke buku anak-anak, tapi memang pertama aku belajar gambar itu untuk buku anak-anak teman-teman. Tetapi karena aku suka anime, ya udah aku belajarnya dari anime dulu gitu. Jadi aku belajar gambar dari apa yang aku suka. Tetapi untuk profesionalnya, untuk eh, aku gambar bagaimana bisa eh, jadi uang itu memang aku fokusnya untuk buku anak-anak karena memang aku suka anime dan aku untuk profesornya itu langsung fokus ke buku anak-anak jadi bukan switching ya. Ini ada yang tanya tanggal 8 nanti pakai aplikasi apa ya Kak, kalau Kak Rizat pakai aplikasi apa? Nanti tanggal 8 September itu bebas teman-teman. Teman-teman pakai aplikasi apapun yang penting bisa buat gambar. Karena nanti di tanggal 8 itu juga eh, nanti aku eh, share materi kemudian aku praktekkan juga. Sambil teman-teman praktek juga gitu. Jadi langsung praktek. Dan aplikasinya terserah sih. Karena memang nggak ngaruh. Yang penting untuk gambar. Kalau aku pakainya itu Clip Studio Pen. Ini ada yang tanya lagi nih, warna pemilihan warnanya atau enggak pop art banget. Ya nanti aku share ya di IG story. Kayaknya ada di laptopku sih. Nanti aku share lagi di IG story. Aku buat highlight kayaknya. Oh, kalau palet warna yang aku pakai gitu. Ini Kiki. Kak butuh berapa lama buat improve gambar seperti itu? Kalau aku dari nol itu Oktober tahun 2021 gitu. Jadi berapa tahunnya itu? 2 tahun ke 3 tahun kali ya. Nah, teman-teman itu sebenarnya gimana sih cara improve gitu? Karena sebenarnya bukan berapa lama, tapi berapa sering teman-teman gambar. Kamu percuma kan teman-teman dari nol gitu 5 tahun yang lalu mungkin ada beberapa yang gambarnya itu dari 20 tahun yang lalu tapi jarang banget konsisten gambar. Mungkin sebulan 3 kali atau seminggu cuma sekali gambar gitu. Karena yang penting adalah konsisten. Mungkin ada beberapa teman-teman yang gambar cepet gitu. 1 bulan belajar gambar langsung bagus. Karena apa? Karena setiap hari menggambar. Setiap hari karena gambar itu adalah memori. Kita menggambar itu memori. Sama kayak teman-teman nulis. Waktu bayi kan kita nggak bisa nulis abjad ya, A B C D A sampai Z gitu. Tapi lama-lama kita
nggak perlu lihat referensi, nggak perlu lihat gambar abjad pun kita bisa nulis gitu. Kita bisa nulis A sampai Z. Itu kan gambar ya. Kita gambar A, kita gambar huruf B, kita gambar huruf C. Kita nggak perlu lihat referensi tapi langsung bisa sempurna gambarnya. Karena apa? Karena kita konsisten. Kita konsisten gambar A, kita konsisten gambar huruf A sampai Z. Nah, nanti gambar-gambar itu akan masuk ke memori. Jadi nggak perlu referensi lagi, kita langsung bisa gambar. Jadi yang penting adalah konsisten dan bukan berapa lama ya, tapi beberapa berapa eh, kita sering gambarnya gitu. Mungkin ada tanya lagi nih dari hmm, Nurul. Kak, kalau buat nentuin harga buat ilustrasi buku itu gimana caranya? Apakah ada ketentuannya? Ada sih, mungkin yang dulu bisa lihat IG-nya di Kelir itu ada kayak standar standar harga buku ilustrasi gitu. Eh, Standar harga pembayaran ya untuk ilustratornya. Ada di Kelir namanya, Kelir Circle. Atau mungkin untuk ilustrator umum ya, ada ilustrator buku anak atau ilustrator lepas itu ada di IG-nya Ilustrase. Itu ada survei standar harga ilustrasi. Kalau untuk aku sendiri, aku lihat dulu kliennya tuh brandnya besar apa enggak. Aku lihat dulu eh, seberapa kompleks naskahnya gitu. Jadi aku lihat dulu nih naskahnya, nggak langsung gimana harganya berapa gitu. Aku nggak langsung jawab, tapi aku lihat dulu naskahnya. Kalau semakin kompleks biasanya semakin mahal gitu. Hmm, ini dari Muhamdah. IG abang apa? Oh, IG ku Irsa Dalma ya. Oh, nanti aku share ini ya, share apa warna apa yang biasanya aku pakai. Nanti aku share di IG story ya. Ini aku taruh IG ku di chat kolom komentar kali ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu IG ku Irsa Dalma itu. Nanti aku share color palette warna apa yang biasanya aku pakai gitu. Eh, Kak ini dari Kak Market Children Book Indonesia sekarang ini paling banyak berminat dengan style ilustrasi yang seperti apa? Terima kasih. Sebenarnya semuanya itu berlaku dong. Jadi semua style itu bisa. Market Indonesia itu sekarang semuanya bisa. Tapi fokusnya kemana nih pembacanya? Kalau teman-teman lebih tertarik ke bayi ya udah gambar style dengan warnanya minim, mungkin stylized gitu. Kalau teman-teman untuk anak 5 tahun ke atas itu whimsical dengan warna-warna yang kompleks. Eh, Semuanya style bisa kok. Nggak ada style mengerucut gitu, nggak ada. Yang penting teman-teman konsisten dan suka dengan style itu karena banyak banget yang eh, menyesuaikan target pasar tapi kita gambarnya itu nggak suka gitu, terpaksa. Jadi nanti mungkin beberapa bulan ke depan itu bosen terus kemudian berhenti kan sayang ya. Jadi yang pertama, terpenting itu kita menggambar apa yang kita suka. Ini ada yang tanya, Kak, kalau mau masukin fake project ilustrasi ke dalam portofolio itu aman kan ya? Itu maksudnya ke personal project ya berarti teks. Oh iya, jadi kalau teman-teman belum pernah ngerjain project, real project gitu ya, teman-teman bisa banget eh, personal project. Jadi seakan-akan misalnya nih, teman-teman gambar buku cerita anak tentang dongeng Timun Mas, tapi teman-teman belum pernah mengerjakan proyek real itu teman-teman boleh banget gambar seolah-olah kita mengerjakan sebuah proyek gitu. Tapi itu ditaruh di deskripsi teman-teman. Jadi
ditaruh di deskripsi tentang personal project. Karena nanti biasanya kalau kita presentasi ke klien itu ditanya ini project apa gitu. Jadi boleh banget kok teman-teman pakai personal project. Karena klien nggak peduli ini tuh personal project apa enggak, yang penting cocok dengan apa yang klien mau. Itu. Ini ada yang tanya dari eh, Tiffany, biasanya dapat job freelance dari mana Kak? Apakah lewat platform freelance atau propose ke penerbit misalnya? Terima kasih. Eh, aku biasanya dari platform sih, dari platform. Aku pernah dapat klien dari LinkedIn pernah, dari Instagram pernah, dari Twitter pernah, dari langsung email juga pernah. Eh, yang penting adalah maksimalkan semua platform, maksimalkan teman-teman. Pakai Twitter nggak masalah, pakai eh, mungkin lewat email terus ditaruh di link IG nggak masalah. Yang penting sebar portofolio sebanyak mungkin gitu. Eh, Kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan lagi, ini banyak banget. Aku pilihin aja ya karena waktunya agak ini. Hmm. Kak, ada tips untuk memulai karir di bidang ilustrasi buku anak kah? Terima kasih. Eh, ini ya, memulai karir di bidang ilustrasi buku anak itu belajar alurnya. Belajar alurnya, belajar pasarnya kayak gimana, belajar gambar marketnya kayak gimana. Karena apa yang kita pelajari sekarang itu ada tujuannya teman-teman. Jadi kita gambar gambar lucu nih, tapi kita nggak tahu ini gambar lucunya untuk anak umur berapa, kan aneh gitu. Kan nanti mungkin gambar kita bagus tapi gak sesuai dengan market. Gambar kita bagus tapi nggak ada yang mesen kan sayang gitu. Jadi yang pertama itu tentuin dulu market pasarnya, ditentuin stylenya kayak apa, terus belajar alur kayak gimana, sebar portofolio sebanyak-banyaknya. Tuh. Ini ada yang tanya di chat dari Malaya, Kak, cara setting sama naruh settingnya gimana ya Kak? Aku pakai ini. Untuk awalnya aku pakai grayscale untuk awalnya. Tapi nanti teman-teman kalau udah belajar grayscale itu aku ketik ya grayscale. Nah, kalau udah lama pakai grayscale itu nanti teman-teman bisa terbiasa kok. Shadingnya tuh di mana, tebel apa enggak, tipis apa enggak. Ini ada contohnya di sini sih kayaknya. Jadi ada ya. Oh, ini. Nah, grayscale itu biar kita tahu shadingnya tuh tebel apa enggak, kita taruh ke grayscale tuh. Kalau gambarnya udah jadi, tipsnya itu kita setting saturasinya ke nol. Jadi saturasinya di nolin, nanti gambarnya bisa grayscale. Kita lihat settingnya di mana gitu. Teman-teman bisa googling atau di YouTube banyak tutorialnya grayscale gitu. Ini dari Galuh Kak, kalau bikin buku anak misalnya ukuran covernya 8 inch itu harus dilebih lagi gak sih Kak, atau udah gitu aja? Dilebih nanti ini ya teman-teman. Jadi dari sebelum kita gambar itu ada layouting. Kalau teman-teman yang mandiri itu bikin sendiri, layout sendiri pakai aplikasi banyak kok. Mungkin ada Adobe juga bisa. Tapi juga ada yang layoutnya dari penerbit. Jadi kita dikasih layout, kita dikasih kotak margin, tempat kita gambar, dan ada kayak space ruangnya untuk jilidan gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing gimana gambar kita, apakah waktu dijilid kepotong apa enggak, kita nggak perlu pikirin itu karena memang sudah disediakan eh, layout untuk menggambarnya. Bagi teman-teman yang tidak mandiri ya, tapi kalau mandiri layout sendiri gitu.
Terus cara layouting biar menarik dan nggak monoton gimana ya Kak? Oh, kalau kita bahas ini lama ya, tapi untuk Mas Galuh bisa belajar Adobe InDesign. Bisa. Teman-teman cari aja Adobe InDesign untuk layouting buku cerita. Oh, wah banget. Aku kira cowok. Maaf Kak Galuh. Bisa belajar banyak banget kok aplikasinya. Jadi nanti waktu kita mengilustrasikan naskah itu nggak langsung gambar gitu. Jadi ditentuin dulu layoutnya kayak gimana. Entah itu bukunya sprint atau bukunya kotak. Jadi nanti itu kita gambar ada space kosong untuk jiritan. Dan nggak perlu khawatir apakah gambar kita terpotong apa enggak. Kak, untuk satu buku anak waktu pengerjaannya berapa lama? Eh macam-macam sih, banyak banget. Karena tergantung halaman dan tergantung serinci apa bukunya. Kalau aku biasanya pernah ngerjain itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang kayak 5 bulan gitu. Karena tergantung nanti ada yang buku cerita anak yang kita sendiri nih gambarnya. Tapi ada buku cerita anak yang penerbit itu ngontek beberapa ilustrator. Jadi mungkin ngumpulin 3 ilustrator dengan style yang sama gitu. Itu pernah dan biasanya waktunya lebih dikit. 1,5 bulan mungkin. Tuh. Hmm, mungkin aku bacain lagi di Q&A kali ya. Ini numpuk banget. Ada banyak yang nanya. Untuk terakhir kali ya aku bacain. Ini ada yang dari Ina Septiana. Kak, kalau Cibi itu lebih cocok untuk ilustrasi anak usia berapa, Kak? Eh, Cibinya kayak gimana sih? Biasanya Cibi itu untuk merchandise gitu ya, kayak kandungan kunci gitu. Tapi bisa untuk anak-anak Cibi itu tergantung teman-teman gambarnya kayak gimana. Kalau misal gambarnya dengan warna-warna yang minim, misal monokromatik gitu, yang hitam putih pakai merah kayak ini, wait, ini tadi ada ya, aku contohin. Nah, kalau misal gambar teman-teman chibi, terus warnanya pakai warna-warna minim gitu, itu cocok banget untuk bayi. Tapi kalau kayak yang gambar chibi, gambarnya kepalanya gede gitu, gak sesuai realita, tapi warnanya banyak, itu masuknya ke whimsical, teman-teman. Nah, kayak gini. Itu, kalau untuk ukuran DPI-nya berapa, misalkan 1 halaman? Cari aman, biasanya aku pakai DPI 350. Tuh. Nanti ukurannya ditentukan kok sama ininya, sama penerbitnya. Mungkin itu dulu kali ya. Aku kembalikan ke Mas Dika. Halo Mas Dika. Halo Mas, oke, mantap. Sebentar, saya bakal nge-share juga nih link masterclass ya teman-teman. Tadi dari Kak Irsyad juga udah sempet mention bakal ada masterclass. Jadi masterclassnya ini di tanggal 8 September ya teman-teman. Bisa banget mau ikutan langsung, silahkan ini linknya saya share di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan langsung bisa melalui link yang udah di-share ataupun karena ini masih September, teman-teman mau ngumpulin dulu itu boleh. Kita akan open pendaftarannya sampai hari H kelas ya, teman-teman. Silakan mau nanti ataupun sekarang. Nah, jangan lupa kalau misalnya mau dapetin em, yang sifatnya diskon lagi, nanti bisa banget untuk eh, Instastory aja, tag Mazing dan juga tag Kak Irsyad gitu. Nanti bakal ada kode promo lagi dari admin Mazing yang bisa di-redeem sebagai diskon. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Dari Kak Irsyad berarti ini udah beres ya, Kak ya? Udah, Kak.
Oke, sip. Kalau gitu, kalau misalnya memang dari Kak Irsyad udah beres, mungkin kelas hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak buat Kak Irsyad sudah meluangkan waktu dan juga membagikan materi yang bermanfaat nih buat teman-teman yang sudah join. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa diserap dan bisa diaplikasikan kepada pekerjaan ataupun misalnya memang yang baru mulai itu bisa jadi terinspirasi begitu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah join. Semoga mendapat bermanfaat ya teman-teman. Mudah tutup. Saya Dika, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.